Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 70%, tingkatkan sampai 100%. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan siapapun yang jawab salam saya, mudah-mudahan bisa sukses. Yang jawab salam saya doakan kalau dia punya impian, dia punya cita-cita, mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Yang menjawab salam saya doakan kalau dia sedang punya hutang, mudah-mudahan segera lunas hutangnya. Yang amin biasanya yang punya hutang, apalagi kenceng aminnya pasti besar hutangnya. Alhamdulillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rezeki kepada kita sehingga kita mampu untuk bersekolah. Salawat beserta salam mudah-mudahan tertera tertuju kepada baginda kita, Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah berada dalam barisan Rasulullah, menjadi umatnya Rasulullah. Gak apa-apa kita berada dalam barisan paling belakang, tapi kita berada dalam barisannya Rasulullah, dibandingkan kita berada dalam barisan paling depan, tapi dalam barisannya Abu Jahal. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rengat, Ibunda Helwia. Yang saya hormati kepada seluruh majelis guru, dewan guru kita, guru-guru kita yang sama-sama kita cintai karena Allah, seluruh staf dan juga seluruh pegawai yang ada di SMA 1 Rengat ini, dan yang saya banggakan adik-adik saya yang saya cintai karena Allah, siswa dan siswi SMA 1 Negeri Rengat. Apa kabar semuanya? Beda memang SMA ini ya. Baik adikku semuanya, setiap saya bertanya bagus, jawab bukan hanya dengan lisannya saja, tapi jawab dengan gerakan tubuhnya. Ini merupakan satu latihan agar kita terbiasa apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi ketika nanti saya bertanya apa kabar semuanya pada hari ini, gerakan tubuhnya dan jawab dengan seperti ini: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Siap? Siap? Oke, saya uji dulu. Baik semuanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, 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 aku bahagia. Masya Allah. Baik adikku semuanya, masih ada yang setengah hati melakukannya, masih ada yang tengok kiri, tengok kanan, yang lain melakukan atau enggak. Padahal, Dek, dengarkan, ketika tadi saya bertanya seperti itu, jujur, sebenarnya saya sedang mengetes bagaimana kinerja otak semuanya. Tadi ketika saya bertanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Ada yang menjawab, tapi menjawabnya hanya dengan lisannya saja, dengan mulutnya saja. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, 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 aku bahagia. Dia punya masalah dengan otak bagian kanannya. Ada yang menjawab, tapi menjawabnya hanya dengan gerakan tubuhnya aja. Dia punya masalah dengan otak bagian kirinya. Ada yang lain sudah pada kompak, sudah pada semangat, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Namun ada yang tidak mau melakukan sama sekali, diam aja. Dan dalam pikirannya dia berbicara, ngapain sih, langsung aja dimulai. Kalau itu yang dia katakan, kalau itu yang ada dalam pikirannya, berarti dia sedang punya masalah dengan kejiwaannya.
Makanya saya tes sekali lagi. Kalau ada yang tidak mau melakukannya, berarti dia sedang punya masalah dengan kejiwaannya. Baik adik semuanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. 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 Masya Allah. Semangat ya sesuai di sini. Baik adik semuanya, izin saya sama-sama kita mentafakuri satu ilmu yang akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Namun sebelum saya mulai, saya ingin ngetes dulu. Di sini jumlah laki-laki dan perempuan hampir sama terlihat. Nggak tahu jumlah aslinya, tapi hampir sama. Di sini laki-laki dan perempuan, saya ingin menguji dulu. Kira-kira di sini yang lebih kompak itu laki-laki atau perempuan? Perempuan laki-laki. Laki-laki perempuan. Ketika saya tanya perempuan, jawabnya pasti perempuan. Ketika saya tanya laki-laki, pasti jawabnya laki-laki. Sekarang saya ingin menguji dulu, benar gak siapa yang lebih kompak? Boleh saya minta angkat kedua tangannya? Angkat kedua tangannya. Sekarang rangkul teman kiri kanannya. Ya. Rangkul teman kiri kanannya. Fokus lihat saya, dengarkan. Saya ingin menguji di sini kira-kira yang lebih kompak itu laki-laki atau perempuan. Fokus, lihat saya, dengarkan. Saya punya telunjuk, ini telunjuk ajaib. Ketika telunjuk ini saya gerakkan ke kanan, ngikut ke kanan semuanya. Ketika ke kiri, ketika ke depan, ketika ke belakang. Siap? Oke, kita menguji dulu. Kira-kira siapa nih yang paling kompak? Oke, siap, fokus. Gak ada yang ngomong. Oke, takbir. Jadi laki-laki perempuan. Dua-duanya kompak, insya Allah ya. Baik adik semuanya, sebelum saya mulai, boleh saya minta silakan untuk duduknya ditegakkan. Gak boleh ada yang nyender ke dinding, ke tembok. Para perempuan, dengarkan saya. Ketika kalian nanti mau cari laki-laki, jangan cari laki-laki yang ketika Jumatannya, ketika sholat Jumatnya, ketika sedang nuntut ilmunya, duduknya condong ke depan atau nyender di dinding, di tembok. Jangan cari laki-laki seperti itu. Ini jenis laki-laki yang tulangnya lunak, yang untuk menopang tubuhnya sendiri pun dia nggak mampu. Bagaimana untuk menjadi tulang punggung keluarga kita? Laki-laki jangan mau kalah, tunjukkan bahwa kalian laki-laki, tegakkan badannya, hindari nyender ke dinding, ke temboknya. Oke. Yang kedua, yang masih ada HP di depannya, boleh silahkan dimasukkan dulu. Sama-sama kita mentafakuri. Saya minta waktu 1 jam, waktu kalian, nggak lama, cuma 1 jam. Jangan terpancing untuk buka HP-nya, jangan terpancing untuk mau ngobrol. Fokus dengan apa yang saya sampaikan, karena boleh jadi 1 jam ini yang saya sampaikan ini yang akan merubah kehidupan kalian. Saya dulu termasuk orang yang tidak pintar dan banyak nakalnya. Ketika sudah punya tujuan hidup, ketika sudah paham karakter pribadi, saya tahu harus berbuat apa. Begitupun hadirin semuanya. Makanya saya doakan siapapun yang bertemu dengan saya pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan. Siapa di sini yang ingin sukses? Angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang ingin membahagiakan orang tuanya? Siapa yang ingin mengumrohkan dan menghajikan orang tuanya? Hadirin semuanya, turunkan. Ketika kalian tadi bilang saya ingin membahagiakan orang tuanya, ingin mengumrohkan haji orang tuanya, ingin sukses, bilang saya hadirin. Saya, ketika kalian mengatakan seperti itu bukan saya sembarangan. Saya yang komitmen dengan diri saya.
Saya yang tahu bahwa saya tidaklah rajin, terkadang sering bermalas-malasan, tapi saya yang berkomitmen, yang mulai saat ini saya akan berjuang untuk kehidupan saya. Karena apa? Mustahil kita mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan kalau kerja kita itu banyaknya rebahan. Gak mungkin kita bisa mendapatkan sukses dalam kehidupan kita kalau kerja kita banyaknya hanya main HP yang tidak bermanfaat saja. Adikku semuanya, pada kesempatan kali ini kita sama-sama meniatkan diri kita untuk berubah menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Di sini siapa yang setelah lulus SMA ini yang mau langsung kerja? Angkat tangannya. Oke, turunkan. Siapa yang sudah lulus SMA ini yang langsung mau kuliah? Angkat tangannya. Turunkan. Siapa yang ketika lulus SMA ini yang mau langsung nikah? Ya adikku, ketika kalian lulus SMA dan teman-teman di luar lulus SMA, dimanapun itu pilihannya rata-rata mereka cuma 3: kerja, kuliah, nikah. Tapi saya banyak mendapatkan bukti langsung. Ada orang ketika lulus kuliah, dia lulus sekolah, dia mau kerja, bingung kerja di mana. Nyari ke sana nggak dapat, nyari ke sini nggak dapat. Mau kuliah nggak ada biaya, nggak dapat izin dari orang tuanya. Mau nikah bingung dengan siapa. Kita mendapatkan bukti, ada orang-orang ketika lulus sekolah dia bingung mau ngapain. Kalau kita tidak, ketika kita sudah lulus dari sekolah sini, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Makanya ketika ditanya apa yang kamu mau lakukan ketika sudah lulus dari sekolah ini, kita mampu bisa menjawabnya. Kalau sampai sekarang kita nggak tahu kira-kira mau ngapain nih, saya mau ngapain setelah lulus dari sekolah ini, dari sekarang bangun adikku. Dari sekarang bangun impian kita, bangun tujuan kita. Gak ada yang mustahil dalam hidup ini. Selama kita punya tujuan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan saya doakan siapapun di sini yang punya cita-cita, yang punya impian, mudah-mudahan bisa menggapai impian dan cita-citanya. Baik adik semuanya, karakter kita sebagai seorang muslim adalah karakter yang berkomitmen dengan dirinya. Karakter kalian sebagai seorang perempuan adalah karakter yang kalian berkomitmen dengan perempuan. Dan perempuan muslimah punya karakter satu. Perempuan muslimah itu mahal hadirin. Kenapa dalam Islam itu perempuan ditutup auratnya? Karena mahal. Perempuan itu bukan murah, mahal. Karena dia mahal, perempuan ketika belum mahram gak gampang dipegang sama yang lain, gak gampang dipegang sama yang bukan mahramnya. Karena apa? Komitmen dia sebagai seorang muslimah. Kalian laki-laki, ketika kalian punya komitmen, kalian ketika punya rasa cinta kepada lawan jenis, yang muncul dalam diri kita seperti ini, aku cinta kepada dia. Karena aku cinta kepada dia, aku jaga dia. Gak mungkin aku berani sentuh dia. Ingat, yang namanya cinta itu menjaga, bukan menghancurkan. Di saat kita mau melakukan sesuatu kepada lawan jenis kita itu, maka yang muncul di sana bukanlah cinta, yang muncul adalah nafsu. Ingat, nafsu itu pasti menghancurkan, tapi kalau cinta pasti menjaga. Oke, siap ya? Adik semuanya, saya tahu kalian pasti punya perasaan cinta kepada lawan jenis. Kira-kira cinta kepada lawan jenis boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Siapa yang sekarang sedang jatuh cinta? Oh, ya. Kira-kira perasaan cinta kepada lawan jenis itu boleh atau enggak? Boleh. Dalam agama kita disebut sebagai gorizah atau gorizo, ya. Satu naluri rasa kepada lawan jenis itu boleh. Namun yang jadi pertanyaannya, kalau perasaan ini muncul ke dalam hati kita, apa yang harus kita lakukan? Komitmen seorang muslim ketika dia punya rasa cinta kepada lawan jenis dan dia tahu belum sanggup untuk menikah, yang muncul adalah rasa syukur kepada Allah. Ya Allah,
terima kasih atas rasa cinta yang Allah berikan kepada saya. Ya Allah, izinkan saya menjaga rasa cinta ini. Izinkan saya melakukan sesuatu yang Allah ridhoi. Izinkanlah ketika cinta ini Allah ridhoi, saya dipertemukan dia dengan waktu dan tempat yang Allah ridhoi. Sekarang saya belum sanggup untuk menikah, ya Allah, izinkanlah saya mensyukuri rasa cinta ini. Seorang muslim atau muslimah dia pasti berkata seperti itu, karena cinta itu diperbolehkan. Silahkan kalian punya rasa cinta, tapi kalaulah rasa cinta ini, yang sekarang yang perlu kita lakukan adalah fokus dengan apa yang bisa kita tuju, fokus dengan tujuan kita, fokus dengan cita-cita kita. Kalau seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita impikan dan apa yang kita cita-citakan. Setuju? Sepakat? Untuk melatih konsentrasi, kalau saya mengatakan setuju, jawabnya sepakat. Kalau saya mengatakan sepakat, jawabnya setuju. Setuju? Sepakat? Setuju, setuju, sepakat? Sepakat, sepakat, setuju. Setuju, setuju, sepakat, sepakat. Setuju, sepakat, setuju, sepakat, setuju, sepakat, sepakat, setuju, sepakat, setuju, sepakat, setuju. Takbir. Itu hadirin, yang muncul seperti itu di saat kita punya rasa cinta, kita mampu untuk mengelolanya. Dan ingat hadirin, terutama di sini yang sering dengerin musik, yang sering dengerin lagu, terutama lagu-lagu yang galau, jangan sering-sering dengerin lagu-lagu yang galau. Karena apa? Dalam melirik musik itu ada salah satu yang disebut sebagai kabalah. Apa itu kabalah? Kabalah itu sejenis sihir yang ada dalam lirik musik yang semakin lama diulang akan masuk ke alam bawah sadar kita, dan kita melakukan sesuai dengan yang sering kita dengarkan itu. Saya tanya kepada para guru ya, contoh, Bu, apapun makanannya, minumannya, kenapa bukan teh pucuk, Bu? Apapun makanannya, minumannya. Oh. Kalau saya nanya ke adik-adik, pasti jawabannya ada teh Sri, ada teh. Tapi kalau nanya ke ibu-ibu, pasti jawabannya teh sosro. Karena apa? Dulu ada satu iklan yang sering banget diulang, apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Karena sering diulang, teringat sampai sekarang. Bahkan yang iklannya sudah nggak ada, tapi ingatannya ada. Karena apa? Sudah masuk ke alam bawah sadar kita. Begitupun dengan musik, dengan lagu. Kalau kita sering-sering dengerin lagu galau, maka kita pun akan menjadi pribadi yang mudah galau. Akhirnya gegana, gelisah, galau, Saya ingat adikku, dulu ada satu lagu yang cukup sering diputar. Lagunya seperti ini. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Udah terjatuh, gak bisa bangkit lagi ya. Aku tenggelam, udah tenggelam, luka, gak bisa berenang lagi. Aku tersesat, aku tanpamu. Masya Allah, hafal semua ya. Coba, itu tuh lagu galau yang semakin sering kita putar akan membuat kita gampang galau. Terus gimana Bang? Saya ini senang banget dengerin lagu ini. Boleh kalau senang dengan lagu seperti itu, tapi coba diganti liriknya jadi lirik-lirik yang positif, lirik-lirik yang menyemangati kita. Contoh, jadi seperti ini. Aku terjatuh tapi bisa bangkit lagi. Aku tenggelam namun ku bisa berenang. Aku tersesat tapi ku tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu tak apa-apa. Buat semangat gak? Buat semangat. Sering dengerin lagu-lagu yang membuat kita semangat, yang membuat positif. Itu adikku, ya. Itu komitmen kita sebagai seorang muslimin. Cinta boleh, merana jangan. Cinta boleh. Kalau rasa itu
Harus. Jadi seorang laki-laki, kalian ketika punya rasa cinta kepada perempuan, syukuri, rasakan rasa cinta itu dan tunjukkan. Untuk menunjukkan rasa cinta itu, saya akan memperbaiki diri saya. Saya akan menjadi seorang laki-laki yang berkualitas. Karena dengarkan, laki-laki itu tak harus ganteng. Laki-laki itu yang harus dia punya adalah berkarakter. Laki-laki itu tak harus tampan, tapi dia harus mapan. Karena kalau kalian mapan, wajah kalian termaafkan. Itu hadirin ya. Jadi ketika punya rasa cinta kepada lawan jenis itu, bukan dipanggil sini sebentar. Apa? Sini sebentar. Bapak kamu tukang parkiran ya? Bukan. Meskipun kamu tidak mengaku, saya bisa tahu. Dari mana saya tahu? Karena hatimu sudah terparkir di hatiku. Bukan itu yang muncul, tapi yang muncul adalah keyakinan, komitmen kita sebagai seorang muslim. Ya, adik semuanya, di sini siapa yang punya cita-cita, angkat tangannya. Turunkan. Siapa yang punya cita-cita, angkat tangannya. Sekarang ketika saya tanya siapa yang punya cita-cita, angkat tangannya dan sebutkan apa cita-citanya. Sebutkan apa yang menjadi keinginannya. Siap? 1, 2, 3. Di sini siapa yang punya cita-cita, angkat tangannya. Turunkan. Ulangi lagi. Siapa di sini yang punya cita-cita, angkat tangannya. Turunkan. Amin. Mudah-mudahan cita-cita kita selama itu baik menurut Allah bisa diwujudkan. Oke. Apa cita-citanya, Dek? Dokter. Apa cita-citanya? Apa? Ustazah. Amin. Apa cita-citanya? Polisi. Apa cita-citanya? Tentara. Apa cita-citanya? Apa cita-citanya? Oh. Polisi. Apa cita-citanya? Apa? Akuntan. Apa cita-citanya? Perawat. Apa cita-citanya? Dokter. Adikku, ketika saya tanya semuanya, ada yang yakin dengan cita-citanya, ada yang enggak. Saya ingin berikan satu kisah kepada semuanya. Kisah ini yang pernah dituliskan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala. Beliau menyebutkan ada 4 pemuda. Yang 4 pemuda ini ngumpul dekat di Ka'bah, dekat dengan Ka'bah. 4 pemuda. Yang pertama namanya Abdullah bin Umar. Siapa? Abdullah bin Umar. Yang kedua namanya Abdullah bin Jubair. Siapa? Abdullah bin Jubair. Yang ketiga namanya Mus'ab bin Jubair. Siapa? Mus'ab bin Jubair. Yang keempat namanya Urwah bin Jubair. Siapa? Urwah bin Jubair. Yang pertama siapa? Abdullah bin Umar. Yang kedua? Abdullah bin Jubair. Yang ketiga? Ini yang jelasnya Jubair. Mus'ab bin Jubair. Yang keempat Urwah bin Jubair. 4 pemuda ini dia ngumpul dekat Ka'bah. Dia ngomongin buat satu majelis, namanya majelis impian, majelis cita-cita. Mereka saling bertanya, nanti kamu ke depan mau ngapain? Nanti kamu ke depan mau jadi apa? Saling bertanya satu sama lain. Yang pertama ditanya adalah Abdullah bin Jubair. Ketika ditanya, kamu mau jadi apa? Dia mengatakan, uridu khalifah. Aku ingin menjadi seorang khalifah, pemimpin tertinggi umat Islam. Aku ingin menjadi pemimpin tertinggi umat Islam. Yang kedua ditanya adalah Mus'ab bin Jubair. Saya uridu imratul Irak. Saya ingin menjadi gubernur Irak dan menikahi 2 perempuan, Aisyah binti Thalhah dan Sukainah binti Husain. Jadi keinginan dia jadi gubernur dan langsung menikahi 2 perempuan. Yang ketiga yang ditanya adalah Urwah bin Jubair. Kamu mau jadi apa? Dia menjawab, saya ingin menjadi seorang ulama, yang dimana ketika orang lain bertanya mengenai agama, nanyanya ke saya.
Yang terakhir yang ditanya adalah Abdullah bin Umar, kamu mau jadi apa? Saya hanya ingin Allah mengampuni dosa-dosa saya. Cek dalam sejarah, apakah keinginan 4 orang ini terjadi atau enggak? Kira-kira terkabul atau enggak? Terkabul atau enggak? Cek dalam sejarah hadirin. Yang tadi mengatakan Abdullah bin Jubair ingin menjadi seorang khalifah, benar, ternyata terjadi. Abdullah bin Jubair tercatat dalam sejarah pernah menjadi seorang khalifah selama 9 tahun. Yang tadi mengatakan ingin menjadi seorang gubernur, Mus'ab bin Jubair, dia mengatakan ingin menjadi gubernur dan langsung menikahi 2 perempuan. Ternyata benar, dia menjadi gubernur dan mampu menikahi 2 perempuan itu. Yang tadi ketika mengatakan ingin menjadi seorang ulama, benar, dia menjadi seorang ulama. Bahkan beliau murid langsung dari Sayyidah Aisyah, Bunda Aisyah, istri Rasulullah. Salah satu murid yang menjadi ulama besarnya adalah Urwah bin Jubair. Dan bahkan banyak hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah itu yang diriwayatkan kembali oleh Urwah bin Jubair. Yang keempat, yang tadi mengatakan aku hanya ingin Allah mengampuni dosa-dosaku. Menurut Imam Al-Dhahabi, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itu pelajaran adikku. Mereka ini anaknya para sahabat. Mereka orang-orang hebat, tapi mereka juga punya tujuan, punya impian dalam kehidupannya. Aku ingin jadi, aku ingin jadi. Mereka punya harapan. Namun kalau kita lihat ke belakang, di masa saya ketika dulu zaman sekolah, ketika ditanya semua murid, apakah kamu punya impian? Ya, jawabannya sama, mau. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi ustazah, ada yang mau jadi perawat, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi TNI, berbagai macam keinginan. Tapi yang terwujud keinginannya itu cuma hanya 1, 2, ataupun 3 orang saja. Yang lain kemana? Yang lain ada yang sudah bekerja di tempat yang dia tidak inginkan. Yang penting saya dapat uang saja. Bagaimana dengan impiannya? Saya sudah tidak memikirkan impiannya lagi. Jadi impiannya hanya tergerus dengan waktu. Nah, adikku semua yang ada di sini, kira-kira termasuk tipe orang yang mampu mewujudkannya atau tidak? Kenapa orang ada yang tidak mampu mewujudkannya? Karena ada satu yang menghalangi dia. Apa yang menghalangi dia? Saya berikan contoh. Boleh ke depan, Dek? Ya, Dek. Sini. Masya Allah. Takbir. Gemetar nggak? Ganteng nggak? Siapa namanya? Namanya siapa? Putra. Oke. Namanya Putra, ya? Yakin? Bukan Putri kan? Oh ya, Putra. Putra, dengarkan saya. Dengarkan saya. Lakukan apa yang saya minta. Siap? Boleh Putra silahkan ambil botol laksana. Ambil. Ambil dong. Ayo ambil, masa gak nurut kamu sama saya? Ambil. Ambil, Tra. Kalau nggak ambil saya ganti namanya jadi Putri. Ambil. Ambil, Tra. Ayo ambil. Kok nggak bisa? Ini siapa sih gurunya, Bu? Kok nggak nurut? Ambil. Putra, ambil, Tra. Kenapa nggak bisa, Putra? Ayo. Oke. Oke, go. Oke, sekarang Putra ambil botolnya. Simpan lagi. Simpan lagi. Simpan lagi. Taruh lagi. Simpan lagi. Kalau simpan itu bahasa Sunda. Kembali. Hadirin semuanya, ini kalian nih. Ini contoh sederhana. Ini kalian. Ini kalian. Botol itu sebenarnya impian kalian. Punya nggak kemampuan kita ngambil botol itu? Punya, tapi ada satu hal yang selama ini membuat kita susah untuk mengambilnya. Apa? Nih. Ini apa? Tangan. Pintar lagi. Ini hadirin, pegangan tangan ini namanya mental block. Satu mental yang membuat kita gak mau melakukan apapun. Karena apa? Melihat diri kita gak mampu apa-apa. Sayangnya miskin,
Saya miskin, orang tua saya miskin, saya bodoh, saya nggak bisa apa-apa. Orang lain memang pintar, orang tuanya kaya, saya nggak bisa apa-apa. Mau kuliah saya nggak diizinkan, mau ini saya susah, mau itu saya susah. Tidak ada apa-apanya. Dan sampai kapanpun yang namanya mental block kalau nggak dihilangkan, itu yang membuat kalian susah untuk menjadi orang besar. Oke, oh masih dipegang ya, Masya Allah. Masih Putra, boleh takbir untuk Putra. Itu hadirin. Makanya dari sekarang kuatkan diri kita, hilangkan mental block itu, jauhkan pikiran-pikiran negatif untuk diri kita. Rendah hati boleh, rendah diri jangan. Saya itu miskin, saya nggak punya apa-apa. Orang tua saya miskin, keluarga saya miskin semuanya, keluarga besar miskin, tetangga miskin semuanya. Bahkan daging saya kalau dibuka pun ada tulisannya miskin. Saking miskinnya dia, punya perasaan miskin. Jangan pernah memandang seperti itu adikku. Banyak orang-orang di luar sana yang dia hanya anak seorang tukang beca. Baru saja beberapa bulan yang lalu, seorang anak ini dia lulus menjadi seorang lulusan terbaik di Universitas Indonesia, dan dia langsung mendapatkan beasiswa di luar negeri sana. Padahal anak seorang tukang beca yang satu harinya mungkin hanya bisa mendapatkan 20.000 sehari, itu pun besarnya. Tapi apa? Dia punya semangat melihat dirinya, dia punya kekuatan untuk melihat dirinya. Saya tahu memang saya nggak apa-apa, memang saya bukan apa-apa, saya tahu memang saya bukan anak orang kaya, tapi saya punya semangat untuk mengangkat derajat orang tua saya, dan semangat untuk menjadikan diri saya menjadi pribadi yang berkualitas. Boleh sekarang kalian cie-cie, tapi nanti kalian akan cie-cie pada waktunya. Ya. Masya Allah. Kita hadirin ya, kuatkan semangat kita. Adikku semuanya, sebagai seorang muslimin, komitmen yang perlu kita lakukan yang selanjutnya adalah komitmen kita menjadi seorang anak. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingin menguji dulu. Saya ingin ngetes dulu, kira-kira di sini masih pada fokus atau enggak. Saya ingin berikan ujian fokus. Kira-kira fokusnya masih bagus atau enggak? Boleh lihat saya? Boleh lihat saya? Boleh saya minta angkat tangan kanannya? Ini ujian fokus ya. Lakukan apa yang saya katakan. Fokus lihat saya. Lakukan apa yang saya katakan. Fokus lihat saya. Ya, fokus. Sekarang diputar-putar tangannya. Bukan dadah mau pulang ya. Bukan dadah mau pulang. Fokus lihat saya. Fokus lihat saya. Fokus lihat saya. Sekarang makin cepat putarannya. Makin cepat putarannya. Makin cepat. Fokus lihat saya. Fokus. Fokus. Latih fokusnya. Lihat saya. Makin cepat. Makin cepat terus. Sekarang simpan di dagunya. Bagus. Baru juga sebentar banyak yang dagunya tiba-tiba pindah ke sini. Oh. Takbir. Adikku semuanya, komitmen kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah adalah kita adalah seorang anak yang pasti punya orang tua. Di sini yang ayahnya sudah tiada, boleh angkat tangannya? Oke, turunkan. Yang ibunya sudah tiada, boleh angkat tangannya? Satu orang, dua, empat. Oke. Yang angkat tangan itu minoritas. Berarti sebagian besar di sini itu masih punya orang tua, masih punya ibu, masih punya ayah. Dan coba kalian tanyakan kepada mereka yang ayahnya sudah tiada, bagaimana berharganya kehadiran seorang ayah. Tanyakan kepada mereka yang ibunya sudah tiada, bagaimana mahalnya dalam rumah ketika ada seorang ibu. Makanya jangan pernah disia-siakan adikku. Kalau kalian ingin sukses hidupnya dunia dan akhirat, jangan pernah menyepelekan hubungan kita dengan ibu kita. Kalau ada orang yang dia hubungan dengan orang tuanya berantakan, coba perhatikan, pasti hidupnya berantakan. Kalau ada orang dia merapihkan kehidupannya dengan orang tuanya, perhatikan, pasti kehidupannya akan rapi. Maka ketika kehidupan kita ingin rapi, rapihkanlah kehidupan kita dengan orang tua kita, maka Allah akan jadikan kehidupan kita rapi. Kalau kita ingin sukses hidupnya dunia dan akhirat,
rapihkan kehidupan kita dengan orang tua kita. Baik adik semuanya, selanjutnya saya ingin berikan satu tafakur dan satu terapi. Ini merupakan terapi untuk mengukur sudah seberapa dekat hubungan kita dengan orang tua kita, sudah seberapa hangat hubungan kita dengan orang tua kita. Atau boleh jadi sampai sekarang ada yang masih punya perasaan marah, perasaan dendam terhadap orang tuanya. Di sini saya ingin berikan satu terapi, dan insya Allah ini merupakan satu terapi yang dulu pernah saya rasakan dan benar-benar berdampak untuk diri saya. Dulu saya termasuk anak yang nakal, sulit diatur, tapi ternyata setelah mendapatkan terapi ini bisa menemukan tujuan kehidupan yang sesungguhnya dan tahu apa ke depan yang harus dilakukan. Baik, sebelum saya lanjutkan, boleh angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya, simpan di pundak teman sebelah kanannya. Boleh ditepuk-tepuk dulu. Tepuk-tepuk dulu. Ikuti yang saya katakan, wahai sahabatku. Ikuti, wahai sahabatku. Bangun, bangun, bangun. Jangan ngantuk. Jangan ngobrol. Jangan main HP. HP-nya dimasukkan. Jangan ngobrol. Kalau kamu ngobrol, kalau kamu main HP, kalau kamu ngantuk, HP-mu dijadikan door prize. Boleh tangan kirinya simpan di pundak teman sebelah kirinya. Boleh ditepuk-tepuk dulu. Ikuti yang saya katakan, iya, iya. Aku gak akan ngantuk. Aku gak akan tidur. Aku gak akan main HP. Kalau aku ngantuk, kalau aku gak fokus, kalau aku main HP, HP-ku buat kamu. Oke, banyak yang dapat HP ya. Baik adikku, silakan kembali fokus ke saya. Jangan terpengaruh untuk ngobrol dengan temannya. Fokus dengan apa yang saya sampaikan. Boleh kembali, silakan duduknya ditegakkan. Kembali, saya ingin berikan satu terapi kepada semuanya. Ya, dalam hitungan 3, boleh saya minta semuanya silakan tundukkan pandangannya ke bawah dan ditutup matanya. Belum 3, sabar ya. Oke. Dalam hitungan 3 ya. Dalam hitungan 3 langsung tundukkan pandangannya ke bawah dan juga ditutup matanya. Persiapan, 1, 2, 3. Silakan tundukkan pandangannya ke bawah dan ditutup matanya. Fokus dengan apa yang didengarkan dari suara saya. Jangan terpengaruh untuk mengobrol dengan teman-temannya. Fokus dengan suara yang didengarkan dari saya. Silakan tarik nafas dari hidung, dikeluarkan lewat mulut, dan rasakan setiap nafas yang masuk ke dalam tubuh kita akan membuat tubuh kita semakin tenang, semakin nyaman, jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Saya ingin melihat siapa di sini orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik adalah orang yang saya minta untuk tundukkan pandangannya, dia nggak mau. Orang yang munafik adalah orang yang saya minta untuk memejamkan tangan matanya, dia nggak mau. Bahkan dia berani untuk tertidur ketika itu. Dialah orang-orang yang munafik. Dan saya ingin lihat di sini apakah ada orang-orang yang munafik itu. Sekarang silahkan simpan tangannya tepat di jantungnya dan rasakan detakan jantung kita. Coba rasakan detakan demi detakan jantung kita. Setiap detakan jantung kita rasakan. Dan rasakan setiap kita merasakan detak jantung kita sebutkan nama Allah di sana. Kita rasakan detak jantung kita dan coba kita sebutkan nama Allah di sana. Allah. Coba rasakan adikku, ketika kita menyebutkan nama Allah, apakah kita merasakan ada getaran di dalam hati kita? Atau bahkan malah kita tertawa ketika mendengarkan nama Allah? Kita malah tersenyum setiap kita mendengarkan nama Allah. Sebegitu jauhnya hubungan kita dengan Allah,
Setiap kita mendengarkan nama Allah pun tidak ada sedikit pun getaran dalam hati kita. Bahkan kita berani tertawa ketika mendengar nama Allah. Sebegitu rusaknya hubungan kita dengan Allah. Sebegitu bermasalahnya hubungan kita dengan Allah. Coba sebutkan nama Allah dalam hati kita. Dan rasakan setiap kita mendengarkan nama Allah, apakah kita merasakan ada getaran di sana? Ini antara kalian dengan Allah, adikku, bukan dengan saya. Ketika kalian mentertawakan, berarti kalian mentertawakan Allah di sana. Coba cek lagi hatinya. Boleh jadi hatinya masih bermasalah. Coba ingat-ingat kembali. Ingat-ingat kembali. Coba rasakan kita menyebutkan nama Allah di sana, dan rasakan setiap kita menyebutkan nama Allah, apakah kita merasakan ada getaran di sana? Coba sebutkan, adikku, Allah. Coba rasakan. Setiap kita mendengarkan nama Allah, apakah ada getaran yang kita rasakan? Atau bahkan sedikit pun kita tidak bisa merasakan getaran itu, karena ada masalah hubungan kita dengan Allah. Bahkan untuk sedikit pun kita merasakan getaran itu, sedikit pun kita tidak mampu. Bahkan kita berani untuk tertawa setiap kita mendengarkan nama Allah. Coba sebutkan nama Allah sekali lagi, Allah. Coba rasakan apakah kita merasakan ada getaran dalam hati kita. Kenapa tidak kita merasakan getaran walaupun hanya getaran sedikit saja? Jangan-jangan ada dosa yang belum selesai antara kita dengan Allah. Masih ada dosa yang pernah kita lakukan antara kita dengan Allah. Mungkin kita pernah disentuh oleh laki-laki yang bukan mahram kita. Mungkin kita pernah menyentuh perempuan yang bukan mahram kita. Dan coba tanya ke dalam hatinya yang paling terdalam. Ketika kita melakukan itu, apakah hanya kita yang mendapatkan dosa itu? Demi Allah, tidak. Ketika kita melakukan maksiat itu, bukan hanya kita yang mendapatkan dosanya. Ibu dan ayah kita juga mendapatkan dosanya. Sekali saja kita disentuh oleh laki-laki yang bukan mahram kita, kita menyentuh perempuan yang bukan mahram kita, maka nanti di alam kubur, ibu dan ayah kita akan didatangi oleh malaikat Jabaniyah, yang dia membawa kerikil yang diambil dari neraka, dikepalkan kerikil itu ke tangan ibu ayah kita sampai mendidih otak mereka. Dan na'udzubillah, kalau ada yang sampai berzina, maka nanti ibu dan ayahnya akan didatangi oleh malaikat Jabaniyah, yang dia membawa tombak yang memiliki 7 mata tombak. Dihujamkanlah tombak itu ke kemaluan ibu ayah kita sampai menjerit mereka. Dan di detik ketika mereka menjerit, di waktu itu pula Allah mengangkat keberkahan kita. Yang ada dalam hidup kita hanyalah masalah dan masalah saja. Coba adikku, apa yang kita tonton sebelumnya, apa yang kita lihat sebelumnya, maksiat-maksiat apa yang kita lihat sebelumnya, dosa-dosa dan maksiat apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dan coba bayangkan, lihat wajah orang tua kita saat kita melakukan dosa dan maksiat itu, apa reaksi dari wajah orang tua kita? Coba lihat betapa kecewanya dia. Dia mempertaruhkan kehidupannya, dia banting tulang mencari uang. Ayah kita di luar sana boleh jadi dia sedang bekerja keras, gak terhitung berapa kucuran keringat yang keluar dari tubuhnya. Sakit yang dia rasakan, lapar pun dia masih bisa tahan. Karena apa? Ingin melihat anaknya bisa menjadi anak yang hebat. Tapi apa yang kita lakukan di belakang mereka? Kita bermaksiat di belakang mereka, kita melakukan dosa di belakang mereka. Coba perhatikan wajah mereka, adikku. Coba lihat wajah orang tua kita. Apa reaksi dari wajah orang tua kita saat kita melakukan dosa-dosa itu? Kecewa mereka yang dia rasakan, sedih yang dia merasakan, adikku. Coba hadirkan wajah ayah kita tepat di depan kita. Coba lihat ayah kita yang kita sebut sebagai ayah galak itu, sebagai seorang ayah yang tidak sayang terhadap anaknya itu. Coba hadirkan tepat di depan wajah kita. Lihat wajahnya, adikku. Kulitnya yang sekarang sudah mulai keriput, rambutnya yang sudah mulai memutih, badannya yang asalnya tegak yang sudah mulai membungkuk, adikku. Coba perhatikan wajahnya, lihat badannya. Dia
seperti itu karena kerja keras yang pernah dia lakukan sebelumnya. Mungkin dia membentak kita, tapi bentakan itu bukan bentakan benci, malah bentakan sayang dia kepada kita. Kenapa? Dia berharap kehidupan kalian itu lebih dibandingkan dengan mereka. Sekarang coba hadirkan wajah ibu kita tepat di depan kita. Coba lihat wajahnya, coba perhatikan wajahnya. Lihat wajahnya yang sudah mulai keriput. Perhatikan matanya yang sudah mulai sayu. Lihat rambutnya yang sudah memutih. Coba perhatikan wajahnya. Hadirkan wajahnya berada di depan kita. Coba lihat adikku, perhatikan wajah itu. Itu adalah wajah seorang perempuan yang sangat mencintai kita, yang sangat memiliki harapan besar kepada kita. Coba hadirkan wajah ibu kita tepat di depan kita dalam kondisi dia menangis. Coba perhatikan tetesan demi tetesan air mata keluar dari matanya. Sakit yang dia rasakan, boleh jadi sakit itu diakibatkan oleh kita, anaknya. Mungkin suatu hari kita pernah membentak dia dengan bentakan yang keras. Kita bentak dia dengan suara yang tinggi, tertunduklah pandangannya, menetes air matanya, sakit yang dia rasakan. Coba rasakan kesedihan yang sedang dia rasakan, sakit yang dia rasakan. Dan coba tanya ke dalam hati kita yang paling terdalam, mau sampai kapan hubungan kita seperti itu dengan orang tua kita? Mau sampai kapan sikap kita seperti itu dengan orang tua kita? Coba tanya ke dalam hati kita yang paling terdalam. Apakah kita mau menunggu sampai suatu hari ketika kita sedang sekolah, tiba-tiba ada keluarga kita yang datang ke sekolah. Dia datang ke sekolah, kemudian dia menghampiri kita, meminta kita untuk segera pulang. Kemudian kita jawab, gak mau paman, saya gak mau pulang. Saya sedang belajar di sini, tolong jangan ganggu saya. Sebentar deh, kita pulang ke rumah. Dia terus memaksa kita meskipun kita gak mau pulang. Karena dia terus memaksa, akhirnya kita pulang dengan paman kita. Dengan ribuan pertanyaan yang ada dalam pikiran kita, kenapa kita diminta untuk pulang? Akhirnya kita pulang menuju rumah kita. Ketika kita melihat rumah kita dari kejauhan, ada hal yang aneh, ada hal yang berbeda dari sebelumnya. Kenapa di depan rumah kita banyak sekali bendera kuning yang berjajar? Dan kita mulai bertanya, ya Allah, siapa yang wafat ya Allah? Siapa yang meninggal ya Allah? Siapa yang meninggal ya Allah? Akhirnya kita berlari menuju rumah kita. Dengan kencang kita berlari menuju rumah kita. Kita melihat ada adik kita yang sedang menangis berada di depan rumah kita. Kemudian dia terus memeluk kita. Dengan erat dia memeluk kita dan dia mengatakan, Kak, Ibu Kak, Ibu Kak, Ibu. Dengan erat dia memeluk kita. Kenapa deh? Ada apa dengan ibu? Ada apa dengan ibu? Akhirnya kita lepaskan pelukan adik kita. Kita berlari menuju rumah kita. Kita masuk menuju rumah kita. Kita melihat di tengah rumah kita ada seorang yang sedang tergeletak, yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh kain yang berwarna putih. Dengan berlari kita hampiri dia. Dan ketika berlari kita berkata dalam hati kita, ya Allah, apakah dia ya Allah? Apakah wanita tua itu ya Allah? Apakah dia ya Allah? Akhirnya kita dekati kepalanya. Kita mulai membuka tutup yang menutupi kepalanya dengan perlahan kita buka. Akhirnya kita bisa melihat rambut yang sudah mulai memutih. Dan kita katakan, ya Allah, saya kenal rambut ini ya Allah. Saya tahu rambut ini ya Allah, saya kenal ya Allah. Dengan perlahan kita buka kembali, akhirnya kita bisa melihat kening yang sudah mulai keriput, kening yang dalam seumur hidup kita belum pernah sekalipun kita kecup. Dan ketika kita membuka seluruh yang menutupi wajahnya, dan ternyata itu adalah ibu kita. Kita peluk dia, kita goyang-goyangkan badannya, kita bangunkan dia sekencang mungkin, namun dia tidak bangun juga.
Kita berkata, kita peluk dia, Bu. Bangun, Bu, bangun. Kita terus goyang-goyangkan badannya, namun dia tidak bangun juga. Makin kencang kita goyang-goyangkan badannya, namun dia tidak bangun juga. Teringat kembali kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kepada dia. Bahkan untuk berterima kasih dan memohon maaf pun kita belum sempat. Bahkan hanya untuk mengucapkan, Bu, terima kasih atas jasa-jasamu, terima kasih atas kebaikanmu. Bahkan untuk mengatakan itu pun kita nggak sempat. Akhirnya kita melihat seluruh tubuhnya dimandikan. Kucuran demi kucuran air menghujam tubuh ibu kita. Dengan rasa kita nggak percaya, ternyata memang itulah benar ibu kita. Kita melihat seluruh tubuhnya ditutupi oleh kain yang berwarna putih, dikafankanlah dia. Dan di kafan yang terakhir ketika menutup wajahnya, itulah kali terakhir kita bisa melihat wajah ibu kita. Kita menyolatkan dia, kita bawa dia ke liang kuburnya. Himpitan demi himpitan tanah menutup seluruh tubuhnya. Dan di tanah yang paling terakhir, di saat itulah kali terakhir kita bisa melihat ibu kita. Dan ketika selesai menguburkan, ketika yang lain sudah pada pulang, kita nggak mau pulang. Kita peluk di sana ibu kita, kita minta maaf di sana. Seolah kita nggak percaya, Bu. Jangan tinggalkan saya ya, Bu. Saya nggak bisa kalau tanpa ibu. Maafkan saya ya, Bu. Dengan kencang kita goyang-goyangkan nisan ibu kita. Akhirnya ayah kita minta kita untuk segera pulang. Ayah kita minta kita untuk segera pulang. Dek, ayo kita pulang. Nggak mau ayah. Saya nggak mau pulang, ayah. Saya mau menemani ibu saya di sini. Saya nggak mau. Banyak dosa-dosa yang pernah saya lakukan, banyak kesalahan yang pernah saya lakukan. Sekarang saya mau menemani ibu saya, ayah. Akhirnya kita dipaksa untuk pulang dengan ayah kita. Kita pulang menuju rumah kita. Masuklah kita ke rumah kita. Kita melihat di kursi ruang tamu rumah kita yang biasanya ada seorang perempuan yang biasa duduk-duduk di sana. Namun ketika itu tidak ada seorang pun. Kita masuk ke dapur yang biasanya ada perempuan yang sedang masak di sana, yang setiap pagi dia menyiapkan sarapan untuk kita. Ternyata ketika itu tidak ada seorang pun. Kita masuk ke kamarnya, kita melihat yang biasanya ada perempuan yang sedang tiduran di sana. Ternyata ketika itu tidak ada seorang pun. Dan kita baru sadar, ternyata ibu kita sudah tiada. Kita hamparkan sejadah, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong hidupkan kembali ibu saya, ya Allah. Allah boleh mengambil seluruh amal baikku, ya Allah, silakan ambil, ya Rabb, ambil, ya Allah. Asal Allah kembalikan lagi dia, ya Allah. Bahkan Allah silahkan boleh ambil nyawaku, silahkan ambil, ya Allah. Asal Allah kembalikan lagi dia, ya Allah. Walaupun hanya sampai kata, ibu, aku sangat mencintaimu. Terima kasih atas jasa-jasa yang pernah kau berikan kepadaku. Walaupun hanya sampai kata itu saja, ya Allah. Allah boleh ambil kembali dia, ya Allah. Kita bangkit dari sejadah kita datang ke ruang tamu rumah kita, yang biasanya ada perempuan ingin melihat apakah doa kita dikabulkan. Ternyata tidak ada seorang pun. Kita datang ingin melihat apakah ada seorang perempuan yang masak di sana. Ternyata tidak ada seorang pun. Kita datang ke kamar ibu yang biasanya ada perempuan yang tiduran di sana. Ternyata di sana pun tidak ada seorang pun. Dan di sanalah kita baru benar-benar menyadari kehadiran orang tua sangatlah mahal dalam kehidupan kita itu. Ketika kita ingin sukses dalam kehidupan kita, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Pulang kita dari sini, datangi orang tua kita, peluk dia adikku, cium keningnya sebelum terlambat. Karena boleh jadi pelukan itu adalah pelukan terakhir kita dengan ibu kita. Jangan sampai ibu kita meninggal belum pernah sekalipun kita peluk. Genggam tangannya, cium tangannya, dan katakan kepada ibu kita, ibu,
Dengan tangan ini saya akan bahagiakan ibu. Dengan tangan ini saya akan keluarkan air mata bangga dari ibu. Doakan saya ya bu, bimbing saya ya bu. Adikku, sebelum terlambat, lakukan yang terbaik untuk ibu kita. Oke, baik adikku semuanya, silakan tarik nafas dari hidung, dikeluarkan lewat mulut. Dan dalam hitungan 3 boleh silakan diangkat kembali pandangannya dan ditutup matanya. Oke ya, silakan 1, 2, 3. Boleh silakan tarik nafas dari hidung. Oke, dikeluarkan lewat mulut. Sekali lagi ya, silakan tarik nafas dari hidung. Oke, dikeluarkan lewat mulut kita. Baik adikku semuanya, tadi ketika ada sebagian di antara kita yang meneteskan air mata, itu bukan air mata cengeng, tapi itu adalah bukti kesungguhan dan komitmen untuk diri kita, bahwa kita ingin membanggakan kedua orang tua kita. Untuk adikku yang tidak mengeluarkan air mata, bukan dia tidak sayang dan cinta terhadap orang tuanya, tapi saking tegar dan komitmennya dia, saya pun punya peran ingin membanggakan kedua orang tua kita. Siapa di sini yang ingin membahagiakan orang tuanya? Angkat tangannya dan katakan saya. Keluarkan semangat dan komitmennya. Siapa di antara kita di sini yang ingin membanggakan kedua orang tuanya? Angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya? Angkat tangannya dan katakan saya. Oke, adikku, saya ketika mengangkat tangan seperti itu, bukan saya main-main, tapi saya yang benar-benar berkomitmen. Mulai dari hari ini, mulai kesempatan kali ini, saya akan menjadikan hidup saya lebih bermanfaat. Malas akan saya tinggalkan, banyak diam akan saya tinggalkan. Mulai saat ini saya tunjukkan bahwa saya bisa mewujudkan apa yang menjadi impian dan keinginan saya. Adikku semuanya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Di akhir saya izin untuk sama-sama berdoa, memimpin doa, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semuanya. Dan ada satu hal lagi, adikku semuanya, orang tua kita yang masih ada maupun yang tiada itu berhak mendapatkan hadiah untuk kita, berhak mendapatkan hadiah dari kita. Dan hadiah yang terbaik untuk orang tua adalah sedekah yang terbaik, yang khusus. Ini sedekah untuk orang tua kita. Yang sedekah di mana saat kita bersedekah, kita mendoakan kedua orang tua kita. Boleh jadi di sini ada yang ingin mengumrohkan dan menghajikan kedua orang tuanya, namun orang tuanya nggak mampu. Boleh jadi dengan wasilah kita sedekah bisa menjadi diwujudkan apa yang menjadi impian dan harapan orang tua kita. Makanya adikku semuanya, pada saat ini insya Allah dari teman-teman Baitul Mal akan mengedarkan kotak sedekah, kotak infak yang akan digunakan untuk kegiatan sosial dan juga kegiatan dakwah. Tapi di sini saya ingin tanya dulu, di sini siapa yang yakin setiap sedekah yang dia keluarkan Allah akan ganti dengan ganti yang terbaik? Cuma siapa yang yakin setiap sedekah yang dia keluarkan akan ganti dengan ganti yang terbaik? Cuma oke. Adikku semuanya, ketika kita yakin dengan itu, coba tunjukkan keyakinan itu dengan berikanlah sedekah yang terbaik. Dan jangan lupa berdoa, mendoakan orang tua kita. Kalau ada yang bisa bantu dari teman-teman tim, silakan yang mau mengedarkan kotak sedekahnya, dan berikan yang terbaik untuk Allah. Siap ya? Silakan kalau ada yang bisa bantu untuk mengedarkan kotak sedekahnya, berikan yang terbaik untuk Allah. Hadirin semuanya, silakan kalau ada yang bisa bantu ya, silakan bisa diedarkan. Adikku semuanya, yakinkan dulu dalam hati dan bismillah, doakan kedua orang tuanya, berikan sedekah yang terbaik untuk Allah.